kedua masih materi PPKN tentang harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia. Sekarang kita masih bahasan yang sama, namun dengan subjudul yang baik. Untuk mengawali pertemuan kita untuk hari ini, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bro, kita mulai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Sebelum Bapak memulai pelajaran selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, perhatikan. Siapa yang mau panggil silakan tunjuk tangan dan ucapkan kehadirannya. Andika sebutkan. Anissa. Anissa? Nggak masuk. Kenapa? Ada keterangan. Ya. Kemudian Anissa Meliana S. Diki Salahuddin Junior. Deli Fahriji. Silawati. Yuliana. Ya, cuma satu orang yang tidak hadir. Kita doakan supaya besok ataupun lusa bisa bergabung kembali dengan kita di sini. Walaupun ada halangan ataupun dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung kepada kita kembali untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin dan amin. Namun sebelum Bapak memberikan materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anakku semuanya, tentunya tentang materi yang sudah kalian dapatkan pada minggu yang lalu. Ya. Jadi kelompok 1 Bapak minta untuk menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Apa sih makna harmoni keberagaman itu? Harmoni keberagaman bermakna keserasian dalam kebudayaan yang sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan budaya Indonesia. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang sudah memberikan jawabannya dengan tepat, ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, disebut kesetaraan gender. Apa masih ragu untuk menjawab? Ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Itulah apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi kelanjutan dari harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya dengan subjudul yang berbeda. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku semua, Bapak harapkan mampu untuk memahami faktor-faktor permasalahan di dalam perekonomian, kemudian di dalam permasalahan gender. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak semua, Bapak harapkan mampu untuk mengidentifikasi solusi atau jalan keluar dari penyebab masalah, baik itu masalah perekonomian ataupun masalah kesetaraan gender. Nah, dua itu yang akan kita bahas dalam materi pada hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Tepuk semangat! Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu nasional.
Bapak akan mulai memberikan materi pembelajaran tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia di dalam hal faktor-faktor permasalahan perekonomian dan cara untuk mengatasi permasalahan dalam perekonomian ataupun gender. Ya, baik anak-anak semuanya. Baik, Bapak mulai materi pembelajarannya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa sih harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dan maknanya apa. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem mata pencarian. Apa sih sistem mata pencarian? Sistem mata pencarian yaitu cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan. Itu adalah mata pencarian. Cara untuk mendapatkan mata pencarian profesi-profesi apa ya? Di antaranya yang pertama adalah sistem mata pencarian, disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu kira-kira gambar apa ya? Orang berburu dan bertani. Yang kedua, ya, apa itu? Silakan lihat apa? Kalau narkotika disebut nelayan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, silakan. Apa ini kira-kira? Menanam, bertani, bercocok tanam, betul ya. Ini adalah satu kegiatan bercocok tanam atau petani. Ya. Bercocok tanam itu ada dua model, ya. Ada yang bercocok tanam menetap dan ada juga bercocok tanam tidak menetap. Ya. Permasalahan ekonomi. Kondisi permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, utang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan sumber daya manusia, kurangnya penguasaan iptek, adanya korupsi, masalah pangan, serta pembangunan yang cenderung tersentralisasi. Ini semua adalah permasalahan-permasalahan dalam perekonomian rakyat, bangsa dan negara yang perlu untuk diatasi permasalahan-permasalahan ini. Kemudian permasalahan gender. Nah, sekarang masalah gender dan faktor penyebabnya apa sih? Ya? Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia adalah berupa isu-isu umum yang berkaitan dengan gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Ya. Silakan dilihat, disaksikan. Video ini adalah mengenal konsep tentang kesetaraan gender. Ya. Namaku Ino, dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Nga. Setiap pagi, bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bibi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan mercury, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PSK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, bapak selalu menyebarkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dari sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu bapak. Biasanya, ibu datang sambil membawa makan siang untuk bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya, abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar, waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai
peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya. Lena, mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan terpenuhi. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Itu saja penyampaian materi yang bisa Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tepuk semangat! Kajian materi sudah Bapak sampaikan. Sekarang selanjutnya Bapak berikan untuk anak semua untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan catat hasil diskusinya. Ya, kemudian nanti akan kita Bapak laksanakan kegiatan mengisi soal di tim game turnamen yang sudah Bapak siapkan medianya. Ya, oke, silakan saling berhadapan-hadapan. Ayo. Marginalisasi pemikiran ekonomi. Baik, waktu diskusi selesai. Silakan siap-siap untuk mengisi soal dan baris di depan. Lemnya sudah ada sesuai dengan ukuran keramik ya. Silakan berbaris kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siap? Oke, sebelum memulai, tepuk semangat dulu lah. Tepuk semangat. Ya, baik. Dalam hitungan 3, silakan anak-anakku memulai mengisi soal yang sudah ada. 1, 2, 3. Ayo. Dapat terbantu. Bina kembali Bina. Ulang dibacakan gitu ya. Ulang di serbu. Ayo. Habisan pulpen deh. Keborosan. Ya, awas tulisannya miing-miing. Siapa yang menang ya? Ya, gantian. Kelompok 3.
Iya. Cukup ya Dada, saya mau nonton Christian. Ya, nomor 3 kelompok 1 selesai, diganti. Salah posisi boy. Salah posisi. Yang ketuk dari itu ya, bekerja sama Pak. Bukan apa jelek. Udah berapa terus? Sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Itu nilainya adalah 20 poin. Ya. Kemudian kalau dia ulang sempurna 10 poin. Kalau tidak sempurna 1 poin. Pak nulis. Ya. Siap. Kelompok 1. Soalnya sistem mata pencarian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk. Sebutkan bentuk-bentuk mata pencarian. 1. Berburu dan berkamu. Betul. Kemudian menangkap ikan, ya, bercocok tanam, berternak, berdagang, dan bidang jasa. Betul. Betul apa salah? Betul. Berapa poinnya? 30. Kemudian yang kelompok 2, berburu dan berkamu, menangkap ikan, bertanam, berdagang. Berapa ini? 20 juga. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berburu dan berkamu, menangkap ikan, bercocok tanam, berternak, berdagang, dan bidang jasa. 20 juga. Kemudian berburu dan berkamu, menangkap ikan, 1, 2, 3, 6. Lengkap. 20. Ya. Ternyata 1, 2, 3 sama nilainya di soal yang utama. Yang kedua, kekerasan. Soalnya sebutkan isu-isu umum yang berkaitan dengan permasalahan gender. Kekerasan dalam rumah tangga, tradisi adat dan istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Betul apa salah? Ya, 20. Kekerasan dalam rumah tangga, tradisi dan adat istiadat, ya, berbagai problematika dalam hubungan masyarakat. Okelah, ya, betul, ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, tradisi adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, istensi. Nah, ini udah ini ya, kurang lengkap. Ya, poinnya Ciko. Ya, paham apa? Soalnya 40 Pak. 24 belum Pak. ya. Oh ya, ketinggalan nomor 4 ya. Ya, nomor 3-nya. Maaf ya. Ternyata rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ya boleh. Ya. Kemudian organisasi, faktor penyebab permasalahan gender, ya. Organisasi atau pemikiran ekonomi,
Kelompok 3 ya. Kelompok 1 P, kelompok 3 100. Nah ya sama-sama tadi ya. Ya sekarang Bapak berikan pertanyaan berputar. Biar ada satu pemenang ya. Mengenai budaya Lampung. Sebutkan fungsi seni tari untuk menyambut tamu pada seni tari suku Lampung. Apa saya? Ya betul. Apa? Tiga bangsa. Oke baik, kalau sudah selesai silakan di Oke, karena semuanya kita sudah melaksanakan kegiatan detik-detik terakhir, yaitu sudah mengisi soal post-test ya. Sekarang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana menurut anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Semuanya bergembira ya pendari. Terima kasih. Kemudian bagaimana tentang materi pembelajaran? Bagus, enak, seru. Baik anak-anak sekalian, ini adalah suatu permasalahan kesenjangan yang terjadi di dalam dampak sosial keberagaman ya, di mana peminggiran dari pihak gender laki-laki dan gender perempuan itu masih ada marginalisasi atau pembatas. Nah, oleh karena itu setelah anak-anakku mengetahui kemudian materi kita pada hari ini tentang bagaimana caranya supaya keseimbangan itu terjalin dalam rumah tangga, oleh karena itu saling menghormatilah ya. Kalau bagi pihak laki-laki harus menghargai pendapat adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, mau apapun dia ya. Kalau itu hal yang positif silakan didukung ya. Kemudian kalaupun ada tindakan-tindakan yang diskriminatif, tolong untuk diingatkan. Bermasalah ekonomi itu juga menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan permasalahannya. Belajarlah yang baik, belajarlah yang rajin, yang tekun,
sehingga nanti kamu kelak bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa, dalam pertumbuhan ekonomi negara dan bangsa, tentunya bangsa Indonesia. Ya, jadilah tenaga sumber daya manusia yang handal, yang mampu bersaing di dunia global, sehingga nama Indonesia harum di kancah internasional. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak semuanya. Salam kepada kedua orang tuanya. Salam dari Bapak Haji, guru PPKN. Ya, silakan dengan tertib meninggalkan ruangan mulai dari